Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin siswa kuliah ilmu kesehatan peternakan dan kesehatan hewan di Mayer Laboratories pada hari ini, hari Senin tanggal 19 Mei tahun 2025, saya Dr. Muhammad Burhan akan menyampaikan penanganan wabah PMK yang terjadi pada bulan akhir Maret ya, sampai April sampai hari ini Mei. Ini ada wabah PMK yang merebak hampir seluruh Jabodetabek menurut pengetahuan saya di lapangan. Di hampir dan semakin tingkat kejadian sangat tinggi sekali. Tingkat kejadiannya sangat tinggi sekali baik di Sumedang, baik di Purwakarta, baik di Bekasi, baik di daerah Ciwidey, sampai Jabodetabek ini, artinya ini real ada PMK. Di wabah PMK hanya kenapa diam? Jadi karena peternak cenderung mandiri. Jadi artinya dulu saya pernah ditanya pada saat sama peternak di Cikarang, pada saat bulan, kalau nggak salah itu sekitar bulan November, Pak kapan PMK ini akan selesai? Untuk periode yang sekarang, itu kan kejadiannya sekitar di bulan Oktober sudah mulai. Rata PMK itu 6 bulan, ya pokoknya hampir semua penyakit, wabah penyakit itu yang sifatnya endemik itu 6 bulan. 6 bulan itu peak, setahun baru hilang. Jadi kalau dihitung sekarang Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, ini malah sudah lebih ini malah lebih. Jadi ya moga-moga maksimal lah, moga-moga di bulan menjelang panas nanti benar-benar udah tidak ada PMK karena kasihan peternak. Jadi ini real, jadi menurut saya kejadiannya ini tingginya hampir mirip dengan kejadian yang ada pada saat tahun 2022. Kejadian itu lebih tinggi. Jadi artinya kemarin kan pemerintah kalau nggak salah program vaksinasi itu di bulan November Desember Pak Yanyan ya, masalah ya itu ya, Provinsi Jawa Barat nggak salah. Tapi sekarang merebak. Tapi memang banyak faktor ya. Faktornya saya nggak mau menyalahkan siapapun, cuman kalau secara ilmiah faktornya ini kan tingginya lalu lintas hewan ternak menjelang korban. Jadi ini kan Jawa Barat ini kan termasuk pasar besar. Jadi masuknya sapi dari luar Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Bali, dari Madura, ada dari Lampung. Cuman kebanyakan menurut pengalaman saya, data di lapangan, itu kejadian tinggi itu di sapi Bali. Dua kemungkinan, saya nggak akan menyalahkan Bali ya. Jadi bisa jadi artinya sapi dari Bali itu sudah terinfeksi dari Balinya. Subklinis, akhirnya klinislah di sini karena faktor kecapean sehingga imunitas turun. Yang kedua, sapi di Bali ini sehat. Tapi karena di Jawa Barat ini memang katakanlah ada wabah PMK sehingga tertular. Jadi hampir setiap kandang itu semua ada PMK. Kalau yang setiap kandang yang saya kunjungi, setiap kandang itu terjadi PMK. Jadi memang ya artinya kalau satu kandang itu ada 100 ekor atau 30 ekor, hanya 2-3 ekor, berarti di situ memang ada PMK kan? Memang tidak semuanya sakit. Nah, kenapa tidak sakit? Karena alhamdulillah ada sebuah penanganan sebenarnya bukan pencegahan ya. Jadi artinya ketika sapi ini kan ketika outbreak seperti ini, ketika wabah begini kita berasumsi ketika dalam satu kandang itu ada 1 atau 2 ekor terinfeksi, berarti kita berasumsi semuanya terinfeksi karena ada di situ, hanya masalah daya tahan tubuh. Nah, ini yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, nanti biar disampaikan pada masyarakat. Bagaimana cara penanganannya? Jadi kalau contoh kita ada peternak yang impor sapi dari Bali gitu ya, ada misalnya 100 ekor, 1 truk aja lah.
12 ekor atau 10 ekor, ada yang terinfeksi 2, semua diobatin aja. Ini efektif. Hampir semuanya alhamdulillah itu berhasil. Semua diobatin. Diobatin, kalau pengalaman saya itu dengan virus PMK sangat efektif. Hampir semua tertolong. Jadi artinya tidak muncul. Yang sakit sembuh, kemudian yang lain tidak muncul semuanya ya, seperti itu. Jadi, nah, cuman peternak ini kadang-kadang kalau saya kan menyarankan full dosis ya. Contoh saya Bali kan rata beratnya 300 kilo. Mereka harusnya kan itu obatnya sekitar 15 mili. Mereka rata hanya pakai 10 mili. Yang untuk pencegahan itu bahasanya. Sebenarnya pencegahan itu vaksin ya. Tapi kondisi begini mas, benar apa yang saya sampaikan, kondisi outbreak tidak tepat untuk vaksin. Karena kondisi imunitas menurun semua. Itu kan ya paling sederhana yang namanya bayi baru pilek, baru panas. Ya kalau namanya divaksin ya parah kan. Ya, yang benar bagaimana disehatkan dulu. Dan nanti setelah benar-benar sehat, nanti udah nggak ada outbreak baru vaksin. Makanya program pemerintah dengan vaksinasi saat outbreak begini, yaitu fatal. Kan tidak mungkin setiap petugas itu yakin bahwa ini tidak terinfeksi, bahwa ini tidak subklinis. Kan bisa juga yang katakanlah ini klinis, ini baru subklinis, ini katakanlah pasti terinfeksi, tetapi karena daya tahan tubuh kuat sehingga dia tidak klinis, paham ya? Jadi pahami ya? Jadi artinya yang penting kondisi begini mah bukan vaksinasi, tapi pengobatan. Jadi sampaikan ke peternak untuk daripada kehilangan aset, setiap sapi datang sontek saja dengan virusid. Bagaimana kalau kondisinya kata tidak ada infeksi? Satu, kita berasumsi lagi wabah. Ini pasti terinfeksi. Yang kedua, anggap aja tidak terinfeksi, tetap menguntungkan. Kenapa? Satu, di dalam virusid ini mengandung analgesik. Analgesik. Penghilang nyeri. Artinya setelah perjalanan itu pasti kan badan capek lelah, ya enggak? Capek lelahnya badan itu akan mengakibatkan apa? Imunitas menurun. Paham ya? Konsesi. Jadi ini tetap bermanfaat dengan memberikan ada analgesik. 2, mengandung multivitamin. Nah, multivitamin ini akan menormalkan metabolisme sehingga nafsu makan menjadi normal kembali. Paham ya? Dan multivitamin itu enggak akan rugi. Terus yang ketiga, dia ada antibiotik. Nah, apa fungsi antibiotik? Selama perjalanan, kemungkinan katakanlah terinfeksi itu pasti banyak sekali. Ya enggak? Jadi itu menjadi bahan obat cleaning, membersihkan infeksi bakteri saat di jalan. Jadi tetap menguntungkan, makanya cenderung seger-seger disuntik sama virus itu. Nah, pas memang wabah, ada antivirus. Jadi obat itu tepat. Itu yang saya sampaikan. Jadi insya Allah Bapak Ibu semuanya, kalau sapi yang datang disuntik dengan virusid ini, insya Allah cenderung sehat semuanya. Ini pengalaman saya hampir semua tertolong. Yang udah parah juga hampir sehat. Nah, ini kan obat ini kan cukup kental. Sarankan dengan pengenceran. Pengencerannya dengan Aquades kalau ada. Kalau nggak ada Aquades dengan obat yang murah, contoh vitamin B kompleks. Atau dengan apa? Dengan multivit juga boleh, kalau boleh bagus. Multivit, contoh ini virusid, dia pun udah ada vitaminnya nggak apa-apa. Virusid kan kental, apalagi ya MB15, ini kan kental sekali. Ini kan kalau kental itu kelemahannya disuntikan nyeri, paham ya? Nyeri dan diserap agak lambat. Jadi ini contoh sapi Bali, saya mau menyampaikan yang teori benar aja ya, 300 kilo 15 mili dosisnya. 15 mili, tambah lagi aja multivitamin atau vitamin B kompleks yang murah 10 mili, jadi encer, seperti diserap, paham ya? Yang kedua saya sampaikan lagi, yang kedua adalah kalau sudah PMK biasanya kan ini luka, kalau sudah kali 3 hari mah luka, ini mulut sama kadang-kadang hidung juga. Itu pengalaman saya paling efektif benar-benar menggunakan Dexapen atau Dexapit salep. Itu Dexapen itu nyata saya oleskan. Ini Bapak lihat sendiri ya.
3 hari yang lalu saya oleskan itu benar-benar kering bener enggak. Jadi awalnya udah nanah dan sebagainya, benar-benar tinggal bekasnya, bekas jaringan batu. Dexapen itu, sama Dexafit. Nah, itu caranya bagaimana? Ya dioles. Biasanya hidung juga. Makanya yang namanya PMK itu hidung, mulut, pokoknya luka aja kalau sudah klinis itu. Nah itu paling penting obat PRMA punya palatable, biarpun itu antibiotik pahit tapi dijilat nih. Dexapen mau sakna mulut aja. Nanti kan toh dia akan dioleskan sendiri rata, yang penting masuk ke mulut aja. Oh jangan ke sini nanti ke tangannya putus. Ini spatium. Ini kan antara di depan sama belakang geraham ini kan ada kosong. Spatium nanti intermandibular. Di sini masukkan salep aja. Kalau salep agak banyak dikit lah. Kalau salep ya agak banyak, nanti dioleskan. Itu kuat. Jadi pengalaman saya kontrol itu udah kering benar, mulut kering, ini kering. Itu dengan menggunakan Dexapen atau Dexafit, sama itu bagus. Dexafit salep. Jadi yang khusus untuk PMK namanya Dexafit, Pak Sariawan itu. Nah, itu jadi Bapak Ibu semuanya, lainnya kalau yang marketing kan memberikan pendidikan, tapi juga bisa meningkatkan omset. Tapi saya ini bukan masalah omset, ini menolong. Jadi pengalaman penanganan PMK secara efektif lah ini saya pengalaman sudah di lapangan itu. Jadi contek, ini kasih mulut. Jadi jarang salep itu yang aman sampai di mulut, apalagi untuk kasus penyakit pada ruminansia. Karena ruminansia itu kan rumennya ini tergantung sama mikroba. Ini aman, jadi kalau Dexapen ini aman, tidak mengakibatkan indigesti. Ayo Dexapen atau Dexafit. Kalau Dexapen itu agak mahal, mending Dexafit. Tapi memang untuk cari Dexapen itu mahal sesuai. Tapi kalau Dexapen itu mahalnya sesuai. Dexafit kan harganya beda lah, beda 15.000 sama. Mending Dexafit itu. Dexafit atau Dexapen. Itu Bapak Ibu semua itu ya. Nah, kemudian sehari 2 kali ke 3 hari, ini penting. Nah, apa fungsinya? Karena kalau mulut ini cepat sembuh, ini mengakibatkan dia cepat mau makan. Kalau mau makan kan cepat sehat, cepat boleh, ya enggak? Tapi kalau ini luka kan dia nggak mau makan karena sakit. Makanya ini obat Dexapen ini, obat salep ini tidak bisa sepelekan. Karena kaitannya dengan kalau udah demam ini sakit nggak mau makan dia. Nah nanti kelanjutannya kalau ngeyel, itu akhirnya apa? Tidak mau makan, akhirnya apa? Indigesti. Jadi apa? Bung. Tapi rata-rata kalau pengalaman saya, akhirnya infeksi pencernaan, jadi enteritis. Enteritis dia kalau nggak diare, berak berdarah, jadi di kolonnya. Jadi akhirnya repot ngobatin lagi dengan apa? Ini biar tahu ya, kalau ini Bu Dori biar tahu. Itu sulfat. Jadi kalau udah itu nekat, akhirnya infeksi pencernaan. PMK sembuh, sudah tidak ngiler apa, tapi infeksi pencernaan. Nah itu obatnya apa? Ya, akhirnya keluar obat lagi, malah repot. Itu sulfatrim. Ya. Jadi kalau infeksi pencernaan sulfatrim injek. Nah, itu kalau sapi Bali itu ya sekitar 300 kilo 15 mili. Kemudian dexamethasone injek ya, itu cukup efektif. Dexamethasone injek 7,5 mili per 300 kilo, 7,5 mili. Kemudian multivit injek, sama multivit injek 15 mili. Multivit juga bagus. Multivit injek itu alhamdulillah memang beda. Jadi dibandingkan dengan multivit lain itu beda. Obat cacing aja, mohon maaf, saya di kandang ada suatu kandang ada obat cacing punya perusahaan X gitu ya. Dikasih kartu tapi nggak mau. Tapi kalau Alben Meyer itu dijilatin malah kan. Benar nggak Mas ya? Kalau lain malah ngiler, jadi kita takut. Jadi menangnya sama Dexapen itu biarpun katalah salep gitu ya. Tapi sapi itu malah dijilatin, benar nggak Pak? Benar Mbak? Dijilatin nggak? Jadi alhamdulillah yang menangnya itu Meyer itu menangnya obat itu kayak enak gitu ya. Ini berkah selawat itu. Benar kayak Alben, itu tuh Alben Meyer, warna sama hijau Pak ya. Kalau yang malah nempel Pak ya. Sama persis kalau yang lain malah udah nempel, ngiler. Tapi kalau alhamdulillah punya Meyer malah dijilatin sampai habis gitu. Nah, itu Meyer itu alhamdulillah di situ. Ya, jadi itu penting. Penting ya. Jadi kalau
seandainya pasca PMK itu ada infeksi pencernaan, itu diobatin itu tadi Bu. Sulfatif injek, ya, kemudian dexamethasone, sama multivit injek. Nah, nanti kalau berlanjut lagi ada yang pneumonia, kadang-kadang, ingusan ada pneumonia. Nah, pneumonia atau radang paru-paru, radang saluran pernafasan itu telosin. Kalau enggak telosin penster pasti. Penster cukup efektif. Jadi telosin, kalau telosin 20% itu berarti sama itu 15 mili. Penster juga sama 15 mili. Kalau untuk ukuran sapi 300 kilo ya, karena rata sapi untuk kurban ini rata 300 kilo biar terjangkau kan. Tahu ya murah 300 ki. Jadi kalau pneumonia radang pernafasan itu telosin atau penstrep biasanya sama 15 mili. Sama pakai dexamethasone. Sama pakai multivit injek. Kalau mau murah ya pisahkan, mau pakai vitamin B kompleks. Tapi ya kalau pengalaman saya benar masyarakat, kalau contoh masyarakat praktek pakai obat dan enggak akan pede Mas. Itu saya benar orang lain tuh nekat pakai obat itu enggak sembuh-sembuh. Ketika akhirnya saya datang satu kali sembuh. Jadi memang benar enggak pede. Ini lihat di lapangan ya, bukan saya mengaku-ngaku anak mer enggak. Itu 3 hari hanya dimonitoring, Pak saya punya penyakit silahkan suntik. Enggak sembuh-sembuh. Tapi alhamdulillah pakai obat Meyer sendiri. Udah tuntas gitu. Alhamdulillah jadi memang keunggulannya alhamdulillah ya secara ilmiah karena bisa saya bertanggung secara hakikat ya Gusti Allah lah didoakan gitu. Itu seperti itu. Jadi itu ya jadi udah mulut udah dan pasca infeksi begitu. Kemudian kaki. Nah, kaki ini PMK ini kan akibat kakinya teracak ini kan radang parah ini. Ini kan akhirnya kan mengakibatkan malas untuk berdiri. Nah, ini kondisikan sampaikan ke peternak harus kondisi kering. Lantai ini harus kering. Dan usahakan jangan sampai licin. Kalau licin bisa patah kaki, jatuh kan. Berat kaki mana ada Pak ya? Kaki bisa patah. Nah, itu usahakan sebenarnya benar orang zaman dulu gunakan jerami yang bagus itu. Jerami itu tidak akan licin dan menyerap kotoran, menyerap air kencing, menyerap basah. Rata kan licin-licin gitu. Itu berat badan numpuk berat badan 30 juga kan berat licin. Kesleo bisa patah. Nah, kemudian akibat basah dan banyak kotoran itu mengakibatkan ini susah sembuh. Karena namanya air kencing kan mengandung urea. Itu menjadi bahan makanannya bakteri, virus dan sebagainya. Kotoran juga sama. Jadi usahakan kalau kondisi lagi ada kasus PMK karena teracaknya kaki sapi tadi itu luka, ini harus sering kering. Usahakan minimal kalau nggak ada jerami ya minimal pakai gergajian itu bekas serbukan gergajian itu kayu itu kan untuk nyerap ya minimal seperti itu tapi harus diangkat tiap hari kalau tak jerami biarkan terus ya parah jadi media diangkat tiap hari nah, dikasihkan sore pagi sore angkat karena apa ya ini kan bicaranya menyamakan aset harga sawit minimal 22 juta kan kasihan ya seperti itu. Nah, kemudian spray. Ya memang gentah spray itu alhamdulillah, dokter, itu pengalaman. Itu bisa diadu dengan produk apapun. Dan menangnya nempel dia. Teman kelemahannya ini di spray, macet. Tapi dia kalau nyepray, pelan nempel dia. Nempel. Itu caranya begini, caranya pertama kali, bersihkan dulu yang luka. Kan banyak luka-luka ya, bersihkan dulu luka dengan sabun. Kalau seadanya lah, tapi sabun mandi bukan sabun deterjen. Kalau perih kasihan, sabun mandi. Sudah bersih lap kering, pakai tisu atau pakai lap, kemudian olesin pakai sapen lagi. Sapen, kalau sapen ini kan antibakteri sama anti radang. Habis spray pakai Gentafer spray. Karena kalau Gentafer ini menangnya ya anti lalat juga. Karena apa resikonya? Kalau sudah nanti berterus lalat, nah jadi miasis, busuk, belatung itu ya, itu seperti itu. Nah, luka-luka itu pokoknya luka-luka termasuk luka-luka pada tubuh sapi bukan PMK ya, karena luka apapun itu ketika lagi kasus PMK itu tetap dia akan menjadi jendela masuknya PMK. Paham? Jadi artinya contoh sapi luka di kaki aja, tapi di situ ada wabah PMK itu
nempel masuk PMK, masuk virus. Kenapa? Karena mukosa namanya. Jaringan mukosa itu di situ ada cairan, ada darah itu mengandung serum darah, ada protein, itulah virus bakteri akan hidup. Makanya artinya diperhatikan benar karena kalau saat mati peternak itu biar udah puluhan tahun, hal begitu ternyata juga enggak paham enggak paham. Biarpun udah puluhan tahun mereka, jadi hal itu perlu disampaikan. Makanya saya ulang-ulang. Jadi peternak itu perlu tahu. Jadi kalau kita kandang lihat ada luka-luka, ini nanti akan menjadi jendela masuknya penyakit PMK, penyakit yang lain seperti itu ya. Jadi seperti itu perihal kejadian PMK Semea ini semoga cepat tuntas ya. Tapi artinya yang saya sampaikan saya tidak mengada-ada, real. Ya Bu, ya mohon maaf lah saya ambil tebiri kan ngirim buat PMK itu. Tapi hari ini saya saja sekitar 2 minggu saya sudah jualan hampir 1.000. Kalau enggak ada PMK enggak mungkin kan. Hampir 1.000 saya. 1.000 botol yang MB ini. Semuanya bagus sih. MB15 boleh. Memang kalau secara teori antara MB15 sama MB10 ini absorpsinya cepat MB10. Karena kalau yang MB15 ini kan bentuknya suspensi. Memang kalau udah fanatik repot ya. Kalau orang udah fanatik. Kalau reaksi pasti cepat yang disebut. Makanya Pak Yayan jangan terlalu terbawa fanatik Pak. Karena ini mah kalau obat kebetulan liquid sempurna itu absorpsi cepat. Kalau jualnya karena fanatik, tapi nggak apa-apa kan, nggak ada jualan ini kan. Rata jualnya ini kan rata-rata ya. Rata 10 kan. Ya. Bagaimana pengalaman yang 10? Bagus ya, itu tanyain. 10 ini. Jadi, ya ada 2 macam memang. Ada 2 macam. Sering ada pertanyaan kalau sapi tidak sakit, bagaimana sudah ini tidak apa-apa? Itu pencegahan. Paham ya? Tidak apa-apa, suntikan saja. Jadi demikian perihal tentang penanganan wabah PMK di bulan April 2025 sampai Mei 2025 berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.